Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 267 sampai 268, yang mana hadis ini membahas tentang sifat salat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila sholati fasbiril wudu'a tsumma istaqbilil qiblata wa fakabbir tsumma qa ma tayassara ma'aka minal Qur'an tsumma qa hatta tatma'inna raki'an tsumma fa hatta ta'tadila maka minal hatta tatadila iman sumasjud hatta tatma'inna sajidan sumarfa hatta tatma'inna jalisan sumasjud hatta tatma'inna sajidan sumaf'al zalika fi sholatika kulliha. Akhrajahu sab'atu wa lafzul Bukhari wal Ibnu Majah bisna di muslimin hatta tatma'inna qa'iman. Wa mislu fi hadisi Rifa'ah ibnu Rafi'in inda Ahmad wa ibni Hibbana hatta tatma'inna qa'iman. Wa fi labdi li Ahmad faqim sulbaka hatta tartaji'al idham. Wa li Nasa'i wa Abi Dawud min hadisi Rifa'ah Ibnu Rafi'in innaha la yatimmu sholatu ahadikum hatta yushbiral wudu'a kama amarahullahu ta'ala summa yukabbirallaha ta'ala wa yahmaduhu wa yusniya alaihi wa fiha fa in kana ma'aka Qur'anun faqra wa illa fahmidillaha wa kabbirhu wa hallilhu. Wali Abu Dawud summa qra bi ummil kitab wa bima sya'allahu wali Ibni Hibbana summa bima syi'ta ya. Jadi itu tadi hadis ya, kita baca secara full komplit itu. Nanti kita baca lafaz per lafaznya seperti apa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Nah, ini kalau teman-teman yang mengaji nahwu ya, abi di sini termasuk dalam kategori asmaul khamsah, atau kalau teman-teman yang mengaji alfiyah ini masuk daripada asmaus sitah ya. Kalau asmaul khamsah jadi kita sudah tahu ya, teman-teman pasti tahu itu abu, akhu, hamu, kemudian apalagi fuka di situ. Nah, kalau asmaul sitah ditambah dengan hanu, itu artinya anu ya. Hanu Ahmad itu berarti anunya Ahmad. Jangan berpikir yang macam-macam ya. Ini kita berbicara ilmu nahwu ya. Nah, kalau asmaul khamsah itu kalau misalkan dia majhur, di sini kemasukan daripada an, harfu jarin, harfu khafdin di sini, maka isimnya itu majhurnya dengan ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya bisa dia tetap menggunakan dengan alif
an Aba Hurairah. Macam-macam di situ pembahasannya kalau di dalam kitab Alfiyah. Ya. Asmaus Sittah kalau di dalam kitab Alfiyah. Kita lanjut. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala telah berkata, "Iza kumta ila sholati," apabila kalian hendak mengerjakan salat, fashbiril wudu'a, maka hendaklah kalian sempurnakan salatnya. Wudunya. Summas takbilil kiblata, kemudian kalian hadapkan wajah kalian ke kiblat. Fakabbir, kemudian bertakbirlah. Ini maksudnya ini takbiratul ihram. Sumaqqa ma tayassara ma'aka minal Qur'ani. Maka di sini kemudian bacalah apa-apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Yang mudah dari Al-Qur'an di sini adalah, yang dimaksud di sini adalah surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah itu semua orang pasti bisa ya. Nah, kalau yang belum bisa itu usahakan belajar. Kalau toh pun lagi dalam keadaan belajar tidak bisa, nanti ada pembahasannya lagi ya. Itu. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukulah sampai tumakninah pada kondisi ruku. Sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian rukulah sampai kalian ta'tadila berdiri tegak. Ta'tadila qa'iman ini berdiri tegak maksudnya ya. Jadi i'tidal itu kembali daripada ruku. Pokoknya posisinya adalah berdiri tegak. Sumasjud, kemudian sujudlah, hatta tatma'inna sajidan, sampai kalian melakukan tumakninah pada posisi sujud. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkit dari sujud lagi sampai tumakninah dalam posisi duduk. Ya, jadi kita posisi duduknya itu betul-betul tenang terlebih dahulu, diam sejenak. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud tatma'inna di sini ya. Tumakninah. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian duduklah sampai tumakninah dalam posisi sujud. Sumaf'al zalika fi sholatika kuliha. Kemudian kerjakanlah hal tersebut pada semua salatmu. Akhrajahu sab'atu wa lafzul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Sab'ah, yang mana lafadznya menurut Imam Bukhari. Wali Ibnu Majah bi isnadin muslimin. Sedangkan hadis yang lain ya diketengahkan oleh Ibnu Majah dengan sanad-sanadnya Imam Muslim, kepunyaan sanad-sanad Imam Muslim. Hatta tatma'inna qa'iman, hingga engkau tumakninah di sini dalam keadaan berdiri. Redaksinya berbeda, cuman secara umum ini sama ya, kurang lebih sama ini penerapannya. Wa mislu fi hadis Rifa'ah ibnu Rafi inda Ahmad wa ibn Hibban hatta tatma'inna qa'iman. Dan hadis yang semisal itu di dalam hadis Rifa'ah bin Rafi, menurut hadis yang diketengahkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban di sini, hatta tatma'inna qa'iman. Ya. Sampai tumakninah dalam keadaan berdiri. Wa fi lafzi li Ahmad, dan lafaz menurut Imam Ahmad, faqim solbaka hatta tartajal izama. Maka tegakkanlah tulang sulbimu sampai kembali sampai tulang belakang kita ini izam itu kembali tegak. Jadi kita ruku tadi, bangkit berdiri lagi, i'tidal. Itu maksudnya. Jadi betul-betul tegak seperti ini, ya kan? Walin Nasa'i, menurut Imam Nasa'i di sini, wa Abi Dawud dan Imam Abu Dawud min hadis Rifa'ah ibni Rafi, dari hadis Rifa'ah bin Rafi, innaha la tatimmu sholatu ahadikum hatta yusbirul wudu'a. Sesungguhnya
itu la tatimmu sholat, tidak akan la tatimmu sholatu, tidak akan sempurna sholat ahadikum, salah seorang di antara kalian, hatta yusbighal wudu'a, sampai kalian ini benar-benar menyempurnakan wudu, kama amarahullahu ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala telah memerintahkan di dalam Al-Quran. Nanti akan dibahas apa sih perintah Allah tentang yusbighal wudu, ya. Summa yukabbirallaha ta'ala, summa yukabbirallahu summa yukabbirallaha ta'ala, kemudian hendaklah kalian melakukan takbiratul ihram, maksudnya seperti itu, ya. Wa yamhaduhu, dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yusanni alaihi, dan menyanjung kepada Allah. Ini kita di dalam sholat itu memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha, dan di riwayat lain, fa in kana ma'aka Qur'anun faqra, jika engkau hafal, ya, Al-Quran, maksudnya di sini surah Al-Fatihah, faqra, maka bacalah. Nah, kondisinya bagaimana kalau misalkan seperti di besar, misalkan yang tidak hafal Al-Fatihah, seperti itu. Wa illa, gitu, apabila tidak bisa, tidak hafal seperti itu, dia sudah belajar tapi dia belum hafal, masih belum siap, kayak gitu. Fahmidillah, maka diganti dengan bacaan tahmid. Wa kabbirhu, dan membaca takbir. Wa halilhu, dan membaca tahlil. Ini sudah dibahas di dalam kitab Al-Azkar, ya. Itu bagaimana cara mengganti bacaan basmalah, itu, ya. Itu wali Abi Dawud, dan menurut Imam Abu Daud, summa bi umil kitabi bima sya'allahu. Jadi kalau menurut Imam Abu Daud itu, bacalah bi umil kitab, surah Al-Fatihah, bima sya'allah, dan surah-surah yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan fa'in ma'akal Quran di sini, ya. Summa bi umil kitab, jadi membaca bacaan Al-Fatihah di surah Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan surah-surah yang lain yang bisa kamu baca. Wali Ibni Hibban summa bima syi'ta, kalau menurut Ibnu Hibban, bacalah surah-surah yang kalian mampu, ya, yang kalian sukai, gitu kan. Ada yang surah 3 kul kayak gitu, kemudian ada surah yang tahfidz, itu surah Al-Baqarah dan lain sebagainya. Gitu. Pokoknya terserah kalian. Tapi juga ada hadis-hadis surah-surah yang sunnah menurut yang diajarkan, yang sunnah menurut Rasulullah SAW dibaca pada sholat-sholat tertentu, itu, ya. Itu yang sudah kita bahas di dalam kitab Al-Azkar juga di situ, ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu surah-surah apa saja yang disunnahkan itu pada sholat wajib, pada sholat sunat dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa lihat redaksinya, sunnah-sunnahnya di dalam kitab Al-Azkar. Kalau teman-teman ada yang punya terjemahan, boleh dilihat di situ, ya. Jadi tadi, ya, kita lanjut. Kalau Imam Nasai itu, menurut Imam Nasai, kalau misalkan kita hafal bacaan-bacaan Al-Quran, itu, ya, Al-Fatihah, kemudian surah-surah yang lain itu, nah maka kita mesti harus membaca Al-Quran dan surah-surah yang lain. Nah, kalau misal di sini kita tidak hafal Al-Quran, maka cukup dengan membaca tahmid, takbir, dan tahlil. Wali Abu Dawud, dan menurut Imam Abu Dawud, summa bi umil kitabi wa bima sya'allah, kemudian bacalah Al-Quran, kemudian bacalah umil Quran, di sini kitab Al-Fatihah maksudnya, bima sya'a, dan juga surah-surah yang lain. Wali Ibnu Hibban, dan menurut Imam Ibnu Hibban di sini, summa bima syi'ta, bacalah, ya, ayat-ayat Al-Quran setelah umil Quran tadi,
bimasyita sesuai sesuai dengan surah-surah yang kalian sukai. Itu kalau menurut Ibnu Hibban itu ya. Jadi kita simpulkan dulu ya. Jadi kalau kita misal melaksanakan sholat ya, kita mesti harus wudu, kemudian posisi kita menghadap ke kiblat, pastikan kita posisi menghadap kiblat, kemudian membaca takbiratul, melakukan takbiratul ihram kayak gini ya, Allahu Akbar ya. Kemudian kita membaca bacaan yang mudah daripada Al-Quran. Maksudnya di sini adalah Al-Fatihah, baru bacaan-bacaan Al-Quran yang mudah. Misalkan Qul huwallahu ahad, itu kemudian Qul a'udzu birabbin nas dan lain-lain. Kemudian kita ruku beserta dengan tumakninah, kemudian i'tidal dengan tumakninah, sujud lagi dengan tumakninah, kemudian bangkit dari sujud dengan tumakninah, sampai kita betul-betul duduk dengan tumakninah itu ya. Kemudian sujud lagi dengan tumakninah. Lakukan semua itu ya, semua sholat seperti itu ya. Kemudian ya kita pada saat membaca Quran, kalau misalkan kita hafal bacaan-bacaan Al-Quran kayak gitu, kalau anak tahfidz, bacaan Al-Quran yang mudah surah Al-Baqarah. Itu surah yang mudah bagi orang tahfidz. Itu kalau Quran 30 juz itu sudah bagi mereka sudah hatam itu. Tapi kalau misalkan kita yang awam ini, kebanyakan ya juz 30 itu kan. Itu. Oke. Kemudian kita lihat makna keseluruhannya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid ya. Setelah itu masuklah Khalad ibnu Rafi, yang mana beliau langsung sholat. Kemudian ia datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan kepadanya. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salamnya lalu bersabda kepadanya, kembalilah, ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya sholatmu masih belum cukup. Lalu Khalad kembali mengulangi sholatnya seperti semula. Setelah itu dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam kepadanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi kepadanya, Waalaikumsalam, kembalilah, kerjakanlah sholatmu. Itu sesungguhnya sholatmu masih belum cukup. Rasulullah melakukan hal tersebut kepada Khalad di sini sebanyak 3 kali. Akhirnya lelaki tersebut berkata, demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan hak, dan aku tidak dapat melakukan selain daripada ini. Maksudnya ya ini yang aku dapat kerjakan. Ya sholat seperti inilah yang bisa aku kerjakan. Lain daripada ini aku nggak bisa ngerjakan. Itu. Nah, maka ajarkanlah kepadaku, wahai Rasulullah. Maksudnya seperti itu ya kan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu hendak sholat sampai akhir hadis ya. Jadi redaksi hadisnya tadi ya, iza kuntum ya ila sholat fasbiru wudu'a sumastaqbalil kiblata fakabir summa ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Lanjut terusnya, itu redaksinya yang pertama. Ya, jadi hadis nomor 267 yang kita baca di awal tadi itu asbabun nuzulnya daripada Khalad, yang mana Khalad ini melaksanakan sholatnya tidak sempurna. Nah, maka diajarkanlah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini penting
kita perhatikan pada saat kita melaksanakan sholat. Ya, jadi nanti ada perbedaan-perbedaan pandangan daripada para ulama. Misalkan takbiratul ihram menurut Imam Syafi'i seperti apa, menurut Imam Abu Hanifah seperti apa ya. Kalau misalkan Imam Syafi'i itu hadzwal minkibai, kalau Imam Abu Hanifah itu sejajar dengan kuping ya. Jadi ada beberapa contoh yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nanti kita akan bahas satu persatu hadisnya di dalam kitab Bulughul Maram, dan ini banyak dipertanyakan di YouTube ya kan, di kajian-kajian dengan Ustadz Abdul Somad, dengan Ustadz Adi Hidayat dan beberapa ustadz yang lainnya kayak gitu kan. Nah, ini saya bacakan hadis-hadisnya runtut di sini satu persatu ya, sesuai yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Kemudian kita lihat analisis lafadznya. Sifatus sholah, jadi babus sifatis sholah di sini adalah tata cara dan keterangan mengenai sholat. Qala, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang yang buruk sholatnya, yaitu Khalad ibnu Rafi Az-Zurqi. Itu ya, Khalad ibnu Rafi Az-Zurqi. Nah, asbiril wudu'a di sini maknanya adalah lengkapkanlah dan sempurnakanlah wudu'mu. Nah, fakabbir, maka di sini artinya adalah takbiratul ihram yang pertanda memasuki sholat. Ya, jadi fakabbir di sini maksudnya adalah takbiratul ihram. Seperti ini ya kan. Mengangkat tangan kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Nah, untuk lafadz Allahu Akbar itu sudah saya jelaskan detail di dalam kitab Fathul Qorib ya. Jadi kita yang namanya redaksi daripada Allahu Akbar itu nggak boleh dirubah-rubah lagi ya. Itu misalkan jadi kabir akbar, kabiru Allah atau Allahus Sami atau apapun itu jangan sampai. Redaksinya sama tetap itu ya, Allahu Akbar. Itu jangan sampai ditambah yang lain-lain itu. Kemudian summakro matayassaro maka minal Quran. Maka di sini yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah itu mudah dibaca oleh setiap orang. Itu yang dimaksud ya. Summakro matayassaro minal Quran di sini adalah surah Al-Fatihah di sini. Nah, tapi ya ijma daripada ulama membaca Al-Fatihah pada setiap sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, itu wajib membaca surah Al-Fatihah itu ya. Bahkan kalau mazhab Imam Syafi'i itu ini wajib ya, semua ijma ulama wajib membaca surah Al-Fatihah di situ. Itu yang ada bedanya nanti bacaan basmalah ya. Kita sudah bahas di dalam kitab Al-Azkar, itu menurut pandangan kami, kalau kata Imam Nawawi, membaca basmalah itu wajib karena itu bagian daripada surah Al-Fatihah itu ya. Kemudian lanjut lagi, hatta tatma'inna jalisan. Tumakninah di sini maknanya adalah diam sesudah bergerak hingga tiap-tiap anggota tubuh tetap pada posisinya selama bacaan subhanallah. Jadi posisi kita tuh diam sejenak, itu sekira-kira ya subhanallah ya. Bacaannya tuh selama subhanallah itu kira-kiranya itu. Hatta tatma'inna jalisan, hingga engkau tumakninah dalam keadaan duduk, yakni sesudah sujud pertama itu. Jadi sesudah sujud pertama kita bangun. Kemudian sumasjud, kemudian sujudlah, yakni sujud yang kedua
Ini sujud yang pada saat rakaat kedua. Hatta tatma'inna sajidan, hingga engkau tumakninah dalam keadaan sujud seperti yang kalian lakukan sebelumnya. Itu maksudnya. Sumaf'al zalika, kemudian kerjakanlah apa yang telah disebutkan berupa ucapan dan perbuatan selain daripada takbiratul ihram, karena takbiratul ihram hanya khusus bagi rakaat yang pertama. Jadi diulangi lagi tuh. Selain daripada takbiratul ihram semuanya dibaca lagi kayak gitu. Nah, diulangi lagi itu. Pada setiap sholatmu. Itu fi sholatika kuliha, pada seluruh rakaat sholatmu yang tersisa. Itu maksud daripada redaksi fi sholatika kuliha. Ahrajahu sab'ah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Sab'ah dengan lafadz yang mana hampir kurang lebih sama lah seperti itu. Adapun lafadz hadis yang diketengahkan oleh penulis ialah berdasarkan lafadz Imam Bukhari semata. Jadi lafadznya ini diambil daripada redaksinya Imam Bukhari, tapi kurang lebih sama itu sudah diketengahkan oleh Imam Sab'ah. Kemudian Walibni Majah bi isnadi Muslimin, di sini Ibnu Majah mengetengahkan hadis yang lain dengan sanad yang semuanya merupakan sanad daripada Imam Muslim melalui hadis Abu Hurairah. Jadi Ibnu Majah juga mengetengahkan hadis sanadnya daripada Abu Hurairah dengan sanad-sanad jalur Imam Muslim. Hatta tatma'inna qa'iman, hingga engkau tumakninah dalam keadaan berdiri. Yang disebutkan kalimat ini berkedudukan sebagai badal, pengganti dari sabda hatta ta'tadila qa'iman yang disebutkan dalam hadis yang ditengahkan oleh penulis menurut lafadz Imam Bukhari. Itu badal ini pengganti ya. Jadi kalau teman-teman yang mengkaji kitab nahwu itu ada ya kan, badal kul minalku, kul minasyai, kemudian apalagi lah itu ada 4 kalau nggak salah, saya juga lupa itu di dalam kitab Mukhtasar Jidan itu dibahas. Kemudian juga teman-teman juga bisa mempelajari lagi, membuka kembali itu badal sesuai yang ada di dalam kitab Alfiyah Ibnu Aqil. Kalau dijelaskan di sini panjang ya. Pengganti lah intinya di situ. Wa misluhu, hal yang semisal yakni sama dengan hadis Ibnu Majah. Hu-nya itu kembali kepada hadis Ibnu Majah. Inda Ahmad wa Ibnu Hibban, menurut keduanya disebutkan hatta tatma'inna qa'iman sebagai ganti, sebagai badal daripada hatta ta'tadila qa'iman. Maknanya sama, yaitu hingga engkau tumakninah dalam keadaan berdiri tegak. Ya, jadi dia hanya beda redaksi katanya. Tapi kalau dilihat daripada keumuman lafadznya itu tidak berubah. Intinya tetap di sini hingga engkau tumakninah dalam keadaan berdiri tegak. Itu maksudnya. Wali Ahmad menurut lafadz hadis Imam Ahmad. Wali Ahmad ini hadis ini ya menurut hadisnya Imam Ahmad. Imam Ahmad juga mengetengahkan hadis tentang sifat-sifat sholat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wali Ahmad dan menurut lafaz hadis daripada Imam Ahmad bin Hambal di sini hadisnya nanti sudah kita bahas, hadisnya sudah kita bahas ya. Jadi Wali Ahmad di sini maksudnya menurut lafaz hadis Imam Ahmad. Fakim sulbaka di sini asul artinya punggung ya, punggung. Makna yang dimaksud ialah angkatlah punggungmu yang tadinya merendah, ruku, posisi ruku seperti ini ya, posisi ruku teman-teman. Kemudian ketika sedang ruku ya,
seperti itu. Jadi posisinya angkatlah pundukmu yang tadinya merendah merunduk ketika sedang ruku. Jadi pas pada saat posisi kita ruku, angkat kembali pas posisi tegak lurus. Itu maksudnya fakim sulbaka itu. Hatta tartajal idhamu, sehingga tulang kamu tadi kembali pada posisi masing-masing. Nah, habis merunduk, tadi habis posisi ruku. Nah, kemudian kita tegak kembali itu untuk membaca Al-Fatihah. Hal ini menunjukkan keadaan i'tidal yang sempurna. Itu ya. Hingga keadaan tegak seperti berdiri untuk membaca Al-Fatihah ya. Jadi pada saat kita berdiri membaca Al-Fatihah itu kan kita posisi tegak. Nah, seperti itu juga pada saat kita berdiri melaksanakan i'tidal itu ya. Hatta yushbiral wudu ya. Sebelum ia menyempurnakan wudunya, yakni fardu sunat serta etikanya ya. Jadi ada itu kan kalau wudhu itu ada fardu-fardunya, juga ada sunah-sunahnya dan lain sebagainya, etika-etikanya juga ada di situ ya. Jadi teman-teman bisa cek lagi, kembali cek lagi di dalam kitab Al-Azkar itu etika-etika berwudu atau juga babul wudu. Di situ juga kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, kitab Bulughul Maram ini juga, dan juga kitab Fathul Qorib ya. Itu ada semua etikanya. Itu dibahas tuntas itu pada bab tersendiri di dalam kitab Al-Azkar, kitab Bulughul Maram, dan kitab Fathul Qorib di situ. Itu ya. Kalau misalkan di dalam kitab Bulughul Maram ini dalil-dalilnya seperti apa ya kan, misal kayak kita membasuh kepala kayak gitu. Nah, kama amarahullah di sini seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuknya seperti ini ya. Di teman-teman bisa cek di Al-Maidah ayat 6. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Faghsilu wujuhakum, dan basuhlah wajahmu, wa aydiyakum, dan tanganmu, ilal marafiq, sampai sini ya. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum. Nah, wa arjulakum ini, dan basuhlah kaki, kaki kalian, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Itu surah Al-Maidah ya. Itu tata caranya sudah kita bahas di babul wudu gitu ya. Summa yukabbirullah, kemudian hendaklah ia bertakbir mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takbiratul ihram. Allahu akbar, seperti itu. Itu summa yukabbirullah. Wa yahmaduhu wa yusniya ilaihi. Hal ini artinya menunjukkan ya, membaca doa iftitah yang telah kita maklumi semuanya. Di dalam doa ini terkandung pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti redaksi surah bacaan iftitah itu bagi teman-teman yang yang belum tahu, ada di kitab sebelumnya ya, kitab Fathul Qorib, kajian Fathul Qorib, sama kitab Al-Azkar itu Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wasila. Ada juga yang kabira walhamdulillah katsira, dan seterusnya itu nanti kita bahas lagi hadisnya, ada juga di dalam kitab Bulughul Maram nanti setelah ini ya. Kemudian apa lagi? Wafiha, dan di dalam riwayat Imam Nasai dan Imam Abu Dawud melalui Rifa'ah ini, summa bi umil kitab,
surah Al-Fatihah. Ini yang dimaksud ya. Sumaqra bi Ummil Kitab. Surat ini dinamakan Ummil Kitab, kandungan induk kitab, karena surah inilah yang tertera dalam permulaan mushaf, dan mula-mula dibaca di dalam sholat, karena surah Al-Fatihah mengandung makna yang tercakup di dalamnya. Itu. Bima Allah, membaca surat lain sesudah surah Al-Fatihah ya. Jadi pada saat kita selesai membaca surah Al-Fatihah, nah kita membaca surah yang lain yang kita sukai ya. Jadi surah-surah apa yang sunnahnya itu ada dibahas lain kemarin di dalam kitab Al-Azkar itu ya. Surah-surah lain yang dibaca setelah surah Al-Fatihah itu bisa teman-teman cek nanti di dalam kitab Al-Azkar, kajiannya di playlist itu ada. Kemudian summa bima syi'ta, kemudian membaca surah lain sesudah Al-Fatihah menurut yang kalian suka. Ya, yang kalian suka surah apa silahkan. Itu ya 3 kul kayak gitu kan, sampai digelari Ustadz 3 kul kayak gitu. Nggak ada masalah kayak gitu. Atau surah Abasa wa Tawalla, kemudian Al-Alaq dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Yang penting yang kalian bisa lah kayak gitu ya. Betul. Nah, kemudian fikih hadisnya yang pertama, hadis ini merupakan hadis yang paling agung, disebut dengan judul orang yang buruk sholatnya, ya, orang yang buruk sholatnya di sini ya. Di dalamnya terkandung gambaran tentang praktek sholat. Kemudian yang kedua, orang yang hendak mengerjakan sholat, sedang ia dalam keadaan berhadas, diwajibkan wudhu dan dianjurkan menyempurnakan wudhunya. Jadi kita juga wajib di sini juga menyempurnakan wudhunya. Gitu. Kemudian yang ketiga, wajib niat ketika karena berlandas kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kamu hendak sholat, di sini apabila kamu hendak sholat, atau di lain hadis pula di sini disebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal perbuatan itu hanyalah berlandaskan niat ya masing-masing. Nah, ini teman-teman bisa cek landasan ini di dalam kitab Al-Um ya. Jadi kalau teman-teman yang bermazhab Syafi'i itu, umumnya yang bermazhab Syafi'i itu pasti ya niat itu diutamakan. Karena kalau misal kita sudah belajar di dalam kitab Fathul Qorib itu ya, niat itu apa? Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Itu ya. Menginginkan sesuatu yang berbarengan dengan pekerjaannya. Itu kalau misalkan kita wudu, nah nawaitul wudu ali rafil hadasil aswar fardholillahi taala, itu pada saat kita membasuh wajah. Itu meletakkan niatnya. Kalau misalkan kita ini sholat, meletakkan niatnya pada saat kita takbiratul ihram, itu ya. Qasdus syai'-nya itu muqtarinan bi fi'lihi-nya itu pada saat kita takbiratul ihram. Itu ya kita sudah bahas ya di dalam kitab Fathul Qorib itu juga. Itu. Kemudian yang keempat, wajib menghadap ke arah kiblat sebelum melakukan takbiratul ihram. Nah, pada saat kita sebelum melakukan takbiratul ihram, pastikan teman-teman menghadap ke arah kiblat. Jangan sampai teman-teman yang aturannya arah kiblatnya katakanlah ke barat, itu sampean malah ke timur ya. Nanti bersamaan dengan arah kiblatnya Yahudi dan Nasrani, misal ya. Lima, pembukaan sholat adalah takbiratul ihram. Maka takbiratul ihram merupakan salah satu rukun daripada sholat.
Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa takbiratul ihram dilakukan dengan lafaz yang telah ditentukan, yaitu Allahu Akbar. Itu redaksi yang umum ya, dimanapun itu. Ya, jadi nggak boleh ditambah dengan bacaan-bacaan yang lain ya. Lain hal dengan mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa sholat itu sah dengan mengucapkan lafaz yang mengandung makna mengagungkan Allah. Misal Allahus Somad, misal Allahul Azim, atau seperti itu. Itu boleh menurut pandangan Imam Abu Hanifah ya. Itu yang penting dia maknanya adalah mengagungkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan mazhab ya. Ini perbedaan mazhab antara Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lain juga dengan Imam Abu Hanifah ya. Tapi teman-teman ingat ya, jangan sampai ketika teman-teman ada di Turki ya, kemudian mereka Allahul Azim atau apapun yang berbeda dengan kita daripada Allahu Akbar, sesat nih. Jangan ya, karena itu tadi ada perbedaan pandangan daripada ulama mazhab-mazhab yang lain itu kan. Tapi ya memang tidak menutup, kita tidak bisa pungkiri ya, di Turki sendiri pun ya, kalau kata teman-teman yang sudah pernah ke sana itu, kalau yang bermazhab Syafi'i pun dianggap mereka bukan daripada Islam itu kan, kok beda ya kan. Nah, kalau kita biasanya kan, kalau Imam Syafi'i itu kan berkunut, itu, sedangkan mereka tidak. Itu beda-beda ya. Itu. Kemudian yang keenam, wajib membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat dari rakaat sholat. Jadi wajib membaca surah Al-Fatihah. Para imam berbeda pendapat mengenai ketentuannya. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan di sini diharuskan membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat. Ya, surah Al-Fatihah merupakan salah satu daripada rukun sholat. Sholat tidak sah tanpa surah Al-Fatihah. Ya. Nah, Imam Abu Hanifah mengatakan surah Al-Fatihah bukan merupakan salah satu daripada rukun sholat. Ya, yang menjadi rukun sholat, yang menjadi rukun di sini adalah bacaan secara mutlak. Nah, dengan demikian membaca surah Al-Fatihah itu wajib. Maka berdosa bagi orang yang meninggalkannya, tetapi sholat dianggap sah tanpa membaca surah Al-Fatihah. Jadi kalau bacaan yang pertama, ini saya koreksi dulu ya. Bacaan pertama di dalam sholat surah Al-Fatihah itu ijma ulama itu ya, semua sepakat. Tapi apakah itu bagian dari rukun atau tidak, itu ada imam yang berbeda pandangan. Kalau Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Malik dan Imam Syafi'i itu wajib, itu bagian dari rukun. Tapi kalau misal Imam Abu Hanifah, dia tidak masuk daripada rukun di situ ya. Jadi dia wajib saja. Nah, kalau misalkan dia ditinggalkan, sholatnya tetap sah, itu kan, tapi pahalanya tidak ada, itu ya. Pahalanya berkurang di sini. Para imam berselisih pendapat juga mengenai apakah surah Al-Fatihah tersebut merupakan suatu rukun dalam tiap-tiap rakaat atau tidak. Nah, ini kalau tadi perbedaan pandangannya itu surah Al-Fatihah itu rukun sholat apa tidak, itu ya. Nah, ini lagi, apakah surah Al-Fatihah itu rukun sholat pada setiap rakaat? Nah, ini ada perbedaan pandangan lagi ya. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpandangan bahwasanya surah Al-Fatihah merupakan suatu rukun dalam tiap-tiap rakaat sholat bagi haknya, bagi imam ya, bagi orang yang sholat sendirian dan juga makmum. Ini pendapat yang paling sahih. Nah, kemudian menurut Imam Malik di sini
Surah Al-Fatihah adalah rukun bagi haknya imam. Kemudian orang yang sholat sendirian, sedangkan makmum hanya membacanya dalam sholat sirriyah. Ya, sholat sirriyah itu sholat zuhur dan asar. Nah, ini kalau Imam Malik itu, kalau makmum itu ya sholat zuhur dan asar itu wajib bagi makmum. Tapi kalau imam itu semua sholat itu dia wajib, itu bagian daripada rukun ya. Itu. Yang lebih utama bagi makmum adalah meninggalkannya dalam sholat jahriyah ya. Jadi yang lebih utama itu makmum tidak membaca surah Al-Fatihah pada sholat jahriyah. Oleh sholat jahriyah itu maghrib, isya, subuh, itu sholat jahriyah ya. Yang mana bacaan surah Al-Fatihahnya itu dikeraskan pada rakaat pertama dan kedua. Itu sholat maghrib pada sholat rakaat pertama dan kedua. Sholat isya kemudian pada rakaat pertama dan kedua, karena ini juga cuma 2 rakaat juga ya, pada sholat subuh. Kemudian semuanya berlandaskan kepada sabda Rasulullah SAW yang mengatakan kemudian lakukanlah hal tersebut kepada semua sholatmu. Nah, kemudian di sini Imam Abu Hanifah berpendapat bacaan bagi imam dan orang yang sholat sendirian dalam 2 rakaat pertama tanpa penghususan surah Al-Fatihah tanpa penghususan surah Al-Fatihah, dan makmum tidak usah membacanya baik dalam keadaan sholat sirriyah maupun dalam keadaan sholat jahriyah. Jadi makmum nggak perlu membaca surah Al-Fatihah itu ya. Kalau tadi sudah dibedakan tuh antara sholat jahriyah sama sholat sirriyah. Ya, kalau sholat sirriyah itu nggak perlu makmum membaca gitu kan, hanya membaca pada sholat sirriyah. Kalau jahriyah nggak perlu, itu Imam Malik. Nah, kalau Imam Abu Hanifah itu malah nggak perlu sama sekali, tidak ada perbedaan di situ, tidak ada pengkhususan sholat jahriyah atau sholat sirriyah, pokoknya nggak ada bacaan surah Al-Fatihah di situ. Sedangkan 2 rakaat yang terakhir tidak ditentukan untuk membacanya, dalam pengertian jika ia suka ya dia baca gitu. Kalau dia tidak suka ya tidak ada, dia juga boleh membaca ya, seperti itu. Ia boleh dengan bertasbih ya, dengan membaca tasbih itu boleh ya, mengikuti daripada hadis yang tadi. Zikir sudah mencukupi bagi orang yang tidak hafal surah Al-Fatihah. Zikir tersebut mengandung tahmid, takbir, dan tahlil ya. Ini bagi orang-orang yang baru masuk Islam, kemudian masih belajar, tapi masih belum hafal, masih belum siap untuk membaca, maka dia mengganti dengan tahmid, takbir, dan tahlil. Atau juga dia baca semampu yang dia bisa. Itu ya, yang penting ya dia sudah berupaya semaksimal mungkin. Allah yang tahu kondisi seseorang. Seperti itu. Nah, kalau bacaan-bacaan sholat itu sudah ditentukan ya aturan mainnya. Tapi bagaimana kalau misalkan berdoa, itu bebas ya. Itu sudah kemarin sempat rame ya pembahasan masalah Dudung sama Dudung sama Deddy Corbuzier itu kan. Padahal sebenarnya kalau masalah berdoa itu ya bebas-bebas saja bagi orang kayak gitu kan, sesuai dengan kebutuhannya. Itu ya, mau dia berbahasa Arab atau dia berbahasa Indonesia. Berdoa loh ya, berdoa di luar daripada sholat. Nah, kalau misal bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu wajibnya menggunakan bahasa Arab, gitu ya, wajib menggunakan bahasa Arab. Kalau berdoa ya terserah sesuai dengan keperluan teman-teman.
Itu. Kalau ada yang sudah mengkaji kitab Al-Azkar, bisa teman-teman cek bacaan keperluan-keperluan apa yang ada bahasa Arabnya itu yang sesuai dengan keperluan antum-antum semuanya. Itu bisa. Tapi kalau misal teman-teman kepayahan kayak gitu, ya mau lebih fleksibel lagi, ya bisa menggunakan bahasa Indonesia di luar daripada sholat lah ya. Ini bacaan di luar daripada sholat, doa-doa yang ya terserah teman-teman. Itu kalau sudah menyangkut kepada bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, itu mestinya menggunakan bahasa Arab. Itu sebagai syiar agama Islam itu ya. Itu. Kemudian yang ke-8, disyariatkan membaca surah selain daripada surah Al-Fatihah ini ya. Hal ini berlandaskan kepada sabda daripada Rasulullah SAW. Kemudian bacalah Ummul Kitab dan surah lain yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang engkau sukai. Surah yang ada di dalam Al-Qur'an ya, yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini tidak berlaku untuk hadis ya. Hadis kalau dibaca setelah Al-Fatihah itu tidak boleh ya. Ini surah ya, surah yang ada di dalam Al-Qur'an. Perasaan surah yang ada di luar Al-Quran kayaknya nggak ada deh, nggak ada. Surah itu ya adanya di dalam Al-Quran ya. Yang ke-9, wajib ruku dan sujud ya, wajib ruku dan sujud. Yang ke-10, wajib tumaninah dalam setiap ruku, sujud, i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Nah, itu wajib tumak ninah ya, itu wajib tumak ninah. Itu kita sudah bahas di dalam kitab di dalam kitab Safinatun Najah ya kan. Ruku dengan tumak ninah, i'tidal dengan tumak ninah, kemudian apalagi duduk sujud, duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah dan lain sebagainya. Itu kita bahas di dalam kitab Safinatun Najah ya. Kita Fathul Qorib juga kita sudah bahas itu ya. Kemudian apalagi kitab Al-Azkar belum masuk lagi. Kemudian dalam hadis ini disebutkan tidak disebutkan salam ya. Yang ke-11, dalam hadis ini tidak disebutkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi di situ. Karena mukhatab telah mengetahuinya melalui dalil lain. Tahrimuhumat takbir wa tahliluhumas salam. Tahrimnya dengan takbir dan tahlilnya dengan salam. Atau kalau misal di dalam kitab Fathul Qorib itu dibahas itu sholah itu muftatahatun bi takbir wa muftatamatun bi taslim. Itu ya. Sholat itu dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Seperti itu ya. Tahrimnya pembukaannya tahrimnya dengan takbir dan tahlilnya dengan salam. Maksudnya ialah sholat dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup diakhiri dengan salam. Ya, jadi jangan teman-teman ini tidak ada di hadis terus enggak, teman-teman amalkan. Tuh, kita sudah bahas itu ya di dalam kitab Fathul Qorib itu sudah bahas itu. Kemudian perawi hadisnya Rifa'ah ibnu Rafi, ibnu Malik, ibnu Azlan, ibnu Ammar, ibnu Amir, ibnu Zurair, ibnu Harisah, ibnu Adab, ibnu Juzum, ibnu Khoswas Az-Zurqi. Nama julukannya adalah Abu Muaz Al-Madani. Kita panjang nih menyebutkan silsilahnya kayak gitu, namanya gitu kan. Tapi julukannya cuman pendek aja ya. Abu Muaz Al-Madani ini ya. Ia adalah orang yang terhormat dan ikut dalam perang Badar. Ia juga ikut bersama Khalifah Ali dalam perang Jamal dan juga dalam perang Siffin. Perang Jamal itu antara Ali dan Aisyah.
Kemudian kalau perang Siffin itu antara Ali dengan, kalau tidak salah ya, antara Ali dengan Muawiyah. Tuh. Ia mempunyai beberapa hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar, kemudian Ubadah ibnu Samit, itu. Jadi meriwayatkan dari Abu Bakar dan Ubadah ibnu Samit. Kedua anak laki-lakinya, yaitu Muaz dan Ubaid, itu telah mengambil riwayat daripada beliau. Nah, beliau wafat pada tahun 41 Hijriah. Nah, Imam Bukhari, Imam Nasai, Imam At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah telah meriwayatkan hadis-hadisnya. Itu daripada Rifa'ah Ibnu bin Rafi atau Abu Muaz al-Madani. Itu sejarah ringkas daripada perawi hadis ya. Jadi ini kita sudah bahas panjang lebar ya, sampai mungkin ada sejaman ini. Ini saya potong-potong menjadi 4 bagian. Itu ya, biasanya saya potong itu 2 bagian atau tiga video kayak gitu, karena jujur aja kalau mau langsung 1 jam HP saya panas, kadang dia hang gitu ya. Malum ini menggunakan HP kemudian salonnya itu cuma P8 gitu ya. Itu tadi panjang lebar kita sudah bahas ya, lumayan agak berbusa juga. Jadi kita mulai daripada cara melaksanakan sholat, kemudian bacaan-bacaan sholat, kemudian juga perbedaan pandangan-pandangan ulama tentang cara bacaan-bacaannya itu. Dan ini juga sudah masyhur di kalangan para ustadz ya. Ketika kami waktu belajar di pondok pesantren. Jadi kalau misalkan sholatnya seperti ini, itu biasanya pandangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Malik. Kalau yang seperti ini pandangannya Imam Abu Hanifah. Itu kalau ada teman saya tuh, saya sempat waktu itu nggak terima kan waktu itu. Ya sebenarnya nggak ada masalah sih kalau misalkan sholat takbiratul ihramnya seperti ini. Cuman yang jadi masalah pada waktu itu, waktu sama teman saya itu, dia bilang yang kayak gini itu berdasarkan pandangannya Imam Syafi'i. Itu kan. Padahal di dalam kitab kitab-kitab Imam Syafi'i, hadwal mangkibai. Tuh. Ada juga yang mengatakan sholat yang seperti ini nih, itu ya seperti backman, tanda-tanda Wahabi. Tanda-tanda orang Wahabi itu ya kayak sholatnya, takbiratul ihramnya begini. Itu juga salah. Ya. Takbiratul ihram yang seperti ini, sejajar dengan bahu ini, itu pandangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Malik. Bisa teman-teman cek di kitab-kitab ya, kayak misal Fathul Qorib kemarin kita sudah bahas ya kan. Safinatun Najah juga kita sudah bahas. Kemudian apalagi Al-Askar juga pembahasannya seperti itu, dan itu ulama-ulama Imam Syafi'i ya, kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Tidak ada Imam Wahabi di sini. Tidak ada Imam Wahabi. Ataupun juga misalkan ada yang berbeda pandangan, ada yang berbeda cara mengerjakan sholatnya, selama itu masih dalam rumpun Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tidak ada masalah. Teman-teman tidak usah bermufaroqoh. Kok ini beda sendiri ini kan, jangan-jangan Wahabi lagi. Nah, tapi kalau misal sudah berbeda berbeda tata cara pengamalannya, misalkan Syiah, nah itu sudah kita nggak usah ikut-ikut di situ ya. Itu sudah beda akidah, sudah di situ. Itu jujur saya sudah tidak bisa mentolerir pandangan kalau sudah yang di luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah Syiah. Itu paling anti saya sudah itu ya. Tapi kalau cuman berbeda pandangan ya, masih dalam berkutat kepada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu ya ada pandangan Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, itu saya berbesar hati menerima itu ya, meskipun ada yang membid'ahkan,
tidak ada masalah. Ada yang sunnah, makruh dan lain sebagainya, itu tidak ada masalah. Semua pandangan itu ya berdasarkan disiplin ilmu daripada ulama masing-masing. Itu adalah kebebasan berpendapat sesuai daripada standar yang sudah ditetapkan daripada ulama-ulama salafus sholih itu ya. Jadi kebebasan berpendapat di dalam beragama itu ada, itu ya. Boleh, semua bisa menyampaikan pandangannya, tetapi ingat sesuai dengan disiplin ilmu ya, disiplin ilmu berdasarkan daripada ulama salafus soleh itu ya. Itu jangan sampai kebebasan berpendapat itu sebebas-bebasnya itu ya, nggak ada standarnya, pokoknya suka-suka dia gitu. Oke ya, ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan-kekurangan di konten video saya, ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya ya. Walaupun bagaimanapun saya melakukan yang terbaik ya, kemungkinan masih banyak hal-hal yang kurang di mata teman-teman semuanya. Kemudian apabila ada masukan, kritikan, saran, dan juga pertanyaan, silahkan diatur di kolom komentar. Insya Allah kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau misalkan saya tidak bisa, ya saya pasrahkan kepada ustadz-ustadz yang lain. Dan saya juga bukan orang yang hafal Al-Quran dan hadis. Jadi saya tidak bisa menjawab langsung saklek. Kayak misalkan Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, seperti itu. Mereka hafal Al-Quran dan hadis. Kalau saya nggak seperti itu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.